Kembali lagi kita belajar materi sosiologi kelas 11 mengenai kelompok sosial part yang ketiga. Di part yang ketiga kita akan belajar mengenai partikularisme, eksklusivisme, dan dinamika kelompok sosial. Ciri kelompok sosial yang ada di masyarakat salah satunya dikenal dengan istilah partikularisme kelompok. Partikularisme merupakan sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Partikularisme kelompok merupakan salah satu ciri dari masyarakat kota. Menurut Max Weber, masyarakat kota atau urban community adalah masyarakat yang penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat perkotaan, yaitu yang pertama, cenderung memikirkan keduniaan. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain atau individualisme. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. 4. Kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh oleh warga kota. Kelima, jalan kehidupan yang cepat di kota-kota mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seseorang individu. Dan yang terakhir, yaitu perubahan-perubahan tampak nyata di kota, sebab di tempat ini biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Karakteristik khusus masyarakat kota. Pertama, wisma atau tempat tinggal merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya, serta untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan sosial dalam keluarga. Yang kedua, karya. Karya, unsur ini merupakan syarat utama bagi eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, wilayah. Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya di dalam kota, atau hubungan internal, serta hubungan antara kota itu dengan kota-kota atau daerah lainnya, hubungan eksternal. Hiburan. Unsur ini merupakan bagian dari ruang perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas-fasilitas hiburan, rekreasi, pertamanan, kebudayaan, dan kesenian. Yang terakhir yaitu unsur penyempurnaan, yaitu bagian yang penting bagi suatu kota tapi belum tentu secara tepat tercakup dalam unsur sebelumnya, termasuk fasilitas keagamaan, perkuburan kota, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Eksklusivisme kelompok. Eksklusivisme kelompok adalah sebuah sikap atau keadaan adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contoh dari eksklusivisme yaitu masyarakat desa. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu atau suatu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Talcott Pearson menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, afektivitas. Adanya hubungan dengan perasaan sayang, cinta, dan kesetiaan. Contohnya, ketika ada salah satu anggota masyarakat yang sakit, maka masyarakat yang lain akan menengok dan berempati secara langsung. Yang kedua, orientasi kolektif, yaitu semua orang harus memperlihatkan yang namanya keseragaman dan persamaan. Yang ketiga, partikularisme, semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat ataupun daerah. Dan yang terakhir yaitu askripsi, di mana
cara untuk memperoleh kedudukan itu biasanya dengan melalui keturunan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan di Indonesia pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Ciri yang pertama yaitu homogenitas sosial, di mana masyarakat desa hanya terdiri atas beberapa kekerabatan sehingga pola tingkah laku maupun kebudayaannya sama atau homogen. Yang kedua, hubungannya primer. Hubungan kekeluargaan di desa itu dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga, kontrol sosial yang ketat. Hubungan masyarakat di desa sangat intim dan saling mengetahui masalah yang dihadapi oleh anggota-anggotanya. Kekurangan dari salah satu anggota masyarakat adalah merupakan kewajiban anggota yang lain untuk menyoroti dan membenahi. Ciri yang keempat yaitu gotong royong. Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat pedesaan tumbuh dengan subur dan membudaya. Semua masalah kehidupan dilaksanakan secara gotong royong, baik dalam arti gotong royong murni maupun gotong royong timbal balik. Gotong royong murni dan sukarela misalnya melayat, mendirikan rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan gotong royong timbal balik yaitu mengerjakan sawah atau sumbang-menyumbang dalam hajat. Ciri yang kelima yaitu berhubungan dengan ikatan sosial. Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan yang ketat. Ciri yang keenam yaitu magis religius. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangatlah mendalam. Bahkan setiap kegiatan kehidupan sehari-hari dijiwai bahkan diarahkan kepadanya. Sering kita jumpai orang Jawa mengadakan keselamatan-selamatan untuk meminta rezeki, meminta perlindungan, permintaan untuk diampuni juga. Ciri yang terakhir yaitu mengenai pola kehidupan. Masyarakat desa bermata pencaharian di bidang agraris, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pada umumnya, setiap anggota hanya mampu melaksanakan salah satu bidang kehidupan saja. Masyarakat desa dan kota merupakan kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua kelompok sosial ini masing-masing memiliki ciri khusus, yaitu masyarakat kota dengan partikularismenya dan masyarakat desa dengan eksklusivismenya. Di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara kedua kelompok masyarakat ini saling membutuhkan. Kota bergantung pada desa dalam memenuhi kebutuhan warganya akan bahan-bahan pangan seperti beras, sayur mayur, daging, dan ikan, serta bahan pokok lainnya. Begitu juga dengan masyarakat kota menghasilkan barang-barang yang juga diperlukan oleh orang desa seperti bahan-bahan pakaian, alat dan obat-obatan pembasmi hama pertanian, minyak tanah, dan kebutuhan lainnya yang hanya ada di perkotaan saja. Meskipun kedua kelompok masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya. Ciri perbedaan masyarakat desa dan kota yaitu yang pertama dari segi jumlah penduduk. Jumlah dan kepadatan penduduk di desa lebih sedikit, sedangkan di kota cenderung lebih banyak. Yang kedua dari segi lingkungan hidup. Lingkungan hidup di pedesaan terasa lebih dekat dengan alam bebas, udaranya bersih, tanahnya segar, berlainan dengan kota yang sebagian besar dilapisi oleh beton, aspal, dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Ciri perbedaan yang ketiga yaitu dari segi sistem mata pencaharian. Kegiatan utama penduduk desa berada di sektor ekonomi primer, yaitu bidang agraris, sementara penduduk kota, pusat kegiatannya yaitu di sektor ekonomi sekunder, yaitu bidang industri, dan sektor ekonomi tersier, yaitu di bidang pelayanan jasa. Ciri perbedaan yang keempat yaitu dari sistem sosial. Corak kehidupan sosial di desa dapat dikatakan masih homogen, sebaliknya di kota sangat heterogen karena di sana saling bertemu suku bangsa, agama, kelompok, dan masing-masing memiliki kepentingan yang berlainan. Ciri perbedaan yang kelima yaitu segi stratifikasi sosial. Sistem pelapisan sosial atau stratifikasi sosial di desa tidak mengganggu kerukunan antar anggota masyarakat. Sementara di kota,
maka pelapisan ini menjadi sebuah simbol, di mana jika seseorang memiliki kedudukan, akan memiliki status sosial di masyarakat. Ciri perbedaan masyarakat di kota dan di desa yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu perpindahan atau perubahan status atau kedudukan seseorang. Mobilitas sosial di kota jauh lebih besar daripada di desa. Di kota, seseorang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengalami perpindahan kedudukan atau status, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya, perbedaan pola interaksi sosial. Pada masyarakat pedesaan, sangat berperan dalam interaksi sosialnya, yaitu motif-motif sosial. Selanjutnya, solidaritas sosial. Solidaritas pada masyarakat pedesaan timbul karena adanya persamaan, sedangkan pada masyarakat perkotaan terbentuk karena adanya perbedaan-perbedaan. Ciri perbedaan yang selanjutnya yaitu mengenai kedudukan dalam hierarki sistem administrasi nasional. Di kota, semakin tinggi kedudukan dalam suatu instansi, maka akan semakin terhormat di mata masyarakat. Di desa, kedudukan dianggap penting bila mempunyai kelebihan di ranah ilmu agama, atau sering juga disebut dengan sesepuh. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial yaitu proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi baik antara anggota kelompok maupun antar anggota suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Ada dua alasan pentingnya mempelajari dinamika kelompok sosial, yaitu yang pertama, karena kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Yang kedua, yaitu dinamika kelompok sosial berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Fungsi dinamika kelompok yang pertama yaitu berfungsi untuk membentuk kerjasama, saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua yaitu berfungsi untuk memudahkan segala pekerjaan karena banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Fungsi yang selanjutnya yaitu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat karena setiap individu bisa memberikan masukan serta berinteraksi dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Ruth Benedict mengungkapkan terdapat pokok persoalan atau aspek yang dipelajari dalam dinamika kelompok sosial. Yang pertama yaitu kohesi atau persatuan. Dalam persoalan ini terlihat tingkah laku para anggota dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu motif atau dorongan. Untuk persoalan motif berkisar pada perhatian anggota terhadap kehidupan kelompok. Yang selanjutnya yaitu struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan antara anggota, dan pembagian tugas. Selanjutnya, pimpinan. Persoalan pimpinan penting pada kehidupan kelompok sosial. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat dilihat dari perubahan dalam kelompok, perpecahan kelompok, dan keinginan untuk tetap berada dalam kelompok. Faktor pendorong terjadinya dinamika kelompok sosial ada dua. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam. Faktor yang berasal dari luar terdiri atas tiga. Yang pertama yaitu perubahan situasi sosial. Adanya perubahan situasi sosial seperti pemekaran sebuah wilayah, masuknya industrialisasi ke daerah pedesaan, dan adanya penemuan-penemuan baru dapat mendorong perkembangan suatu kelompok sosial. Yang kedua yaitu perubahan situasi ekonomi.
Perubahan situasi ekonomi juga cukup berpengaruh dalam menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. Yang selanjutnya yaitu perubahan situasi politik. Perubahan situasi politik seperti pergantian pemilik kekuasaan atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Faktor pendorong dinamika kelompok sosial yang selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari dalam. Faktor yang berasal dari dalam terdiri atas 3. Yang pertama yaitu adanya konflik antar anggota dalam kelompok. Konflik yang terjadi dalam kelompok dapat menyebabkan keretakan atau berubahnya pola hubungan sosial. Misalnya, seorang yang merasa termasuk ke dalam in-group suatu kelompok sosial karena terdapat konflik, maka menjadi out-group dari kelompok tersebut. Akibat konflik yang terjadi di dalam kelompok dapat juga menyebabkan terpecahnya sebuah kelompok sosial. Selanjutnya yaitu faktor adanya perbedaan kepentingan. Ketika dalam suatu kelompok sosial terdapat perbedaan kepentingan, maka kelangsungan kelompok sosial tersebut dapat terpecah. Anggota kelompok yang merasa tidak sepaham akan memisahkan diri dan bergabung dengan kelompok lain yang sepaham. Faktor pendorong dari dalam yang terakhir yaitu adanya perbedaan paham. Perbedaan paham di antara anggota kelompok sosial dapat mempengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Seorang manusia akan melakukan hubungan sosial dengan makhluk lainnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu pula yang dilakukan oleh kelompok yang akan melakukan hubungan sosial dengan kelompok lainnya. Hubungan tersebut akan melahirkan suatu kerjasama ataupun bisa jadi konflik. Seorang ahli sosiologi, yaitu Kinloch, mengatakan bahwa dalam melakukan hubungan antar kelompok terdapat beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu kriteria fisiologis, di mana didasarkan pada persamaan jenis kelamin, usia maupun ras. Selanjutnya yaitu kriteria kebudayaan, yaitu kriteria yang mencakup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan, seperti contohnya kebudayaan Sunda, kebudayaan Minangkabau, kebudayaan Dayak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi adalah kriteria yang didasarkan atas persamaan ekonomi, seperti misalnya hubungan antara orang kaya dengan orang kaya atau orang miskin dengan orang miskin. Selanjutnya yaitu kriteria yang terakhir, kriteria pelaku. Kriteria ini didasarkan atas persamaan seperti persamaan fisik, cacat fisik, dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria dalam melakukan hubungan sosial akan melahirkan dimensi-dimensi tertentu dalam mengamati hubungan antar kelompok. Dimensi hubungan antar kelompok yang pertama yaitu dimensi institusi, di mana dimensi institusi memandang kelompok sosial berdasarkan tujuan didirikannya. Yang kedua, dimensi sejarah. Pada dimensi sejarah, kita melihat bagaimana hubungan-hubungan dalam kelompok sosial bisa terjadi dan mengkaji penyebab terjadinya. Yang ketiga, yaitu dimensi sikap. Pada saat kita mengamati sebuah kelompok sosial, maka kita akan menjumpai suatu yang namanya prasangka dan stereotip. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu tentang sikap. Prasangka merupakan sikap bermusuhan yang ditunjukkan pada suatu kelompok tertentu atas dasar dugaan bahwa kelompok tersebut mempunyai ciri yang tidak menyenangkan. Misalnya, contoh dari prasangka yaitu ketika kita menganggap orang-orang dari suku tertentu memiliki kebiasaan sebagai orang yang pelit, kasar, dan agresif. Kemudian pandangan yang kedua adalah stereotip, yang merupakan suatu citra yang kaku mengenai suatu kelompok ras atau budaya yang dianut tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi gerakan sosial. Pada saat melakukan hubungan antar kelompok, pasti akan ada terjadi gerakan sosial. Hal ini karena orang-orang menginginkan adanya perubahan maupun yang ingin mempertahankan kondisi yang sudah tercipta atau sesuai dengan tradisi.
Pola hubungan antar kelompok. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Pola hubungan antar kelompok yang kedua yaitu dominasi. Dominasi terjadi ketika suatu kelompok menguasai kelompok lain. Yang selanjutnya yaitu paternalisme, yang artinya bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Selanjutnya yaitu integrasi. Pola hubungan antar kelompok dari segi integrasi maksudnya adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan perhatian khusus. Yang selanjutnya yaitu pluralisme. Pluralisme adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak tetapi lebih berfokus pada kemajemukan kelompok ras. Demikian materi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di bab yang kedua.